Sahabat Gembala, dalam obrolan pengembalaan kali ini, saya akan membahas soal YouTube channel yang harus kalian nonton. Nah, kenapa saya mengajak saudara melihat YouTube yang kalian harus tonton sebagai gembala? Karena sebagai gembala kita membutuhkan masukan-masukan, kita membutuhkan belajar terus, dan kita sebagai gembala tidak boleh berhenti belajar. Tetapi pada sisi lain, kita mungkin kesulitan bahan-bahan. Waktu STT kita diajar dulu untuk membaca buku, tetapi mungkin sekarang kita kesulitan mengakses buku, entah dengan berbagai faktor, dan juga memang zaman sekarang percetakan atau penerbitan buku sudah mulai menurun. Nah, walaupun kita tetap harus membaca buku, tapi sebagai gembala kita terus bisa mengisi secara kreatif, dan salah satu yang Tuhan berikan di era abad ke-21 ini, di era digital ini adalah YouTube channel. Dan kita tahu bahwa kita semua familiar atau sudah tahu tentang YouTube, kita gunakan dalam pelayanan, kita pakai dalam menonton hiburan dan semuanya. Tetapi tahukah kita bahwa di YouTube channel kita ada materi-materi yang sangat berharga untuk para gembala yang kalian harus dengarkan. Ini bukan soal bagaimana cara menafsir, bagaimana cara memimpin, tetapi langsung berisi tentang eksposisi Alkitab. Dan eksposisi Alkitab ini penting kita dengar untuk mempersiapkan diri kita waktu kita membaca firman Tuhan dan mempersiapkan khotbah. Kita akan mendapat gambaran tentang makna teks, dan itu akan mempermudah kita untuk merefleksikan, mengaplikasikannya dalam kehidupan jemaat. Oleh sebab itu saya mendorong saudara melihat 5 YouTube channel yang saya rekomendasikan. Jadi 5 YouTube channel ini sudah saya nonton sendiri. Jadi bukan sesuatu yang belum saya lihat, bahkan saya menikmati menontonnya. Dan itu menjadi suatu yang memperkuat cara saya berkhotbah, karena panorama-panorama Alkitab, kajian-kajian latar belakang Alkitab, dan poin-poin dari makna teks dalam setiap kitab yang digali memperkuat, memampukan saya mendapat insight, sehingga saya dapat pakai untuk merefleksikan, mengaplikasikan di dalam khotbah-khotbah saya. Dan saya harap gembala dapat meluangkan waktu menonton YouTube channel ini, karena daripada kita hanya menghabiskan untuk hal-hal yang bersifat hiburan, kita perlu menggunakan YouTube channel kita untuk bagaimana memperkaya, menstimulasi kita punya intelektual, hati, dan seterusnya. Nah, 5 YouTube channel ini saya menyebutnya 5 bukan berurutan nomor 1 berarti yang terbaik dan nomor 5 yang tidak baik. Tidak, ini random. Saya tidak membuat urutan berdasarkan kualitas, tetapi ini random saja. Nah, ada 5 YouTube channel yang wajib saudara nonton yang berisi tentang eksposisi Alkitab, panorama Alkitab, latar belakang Alkitab yang akan memperkaya pelayanan mimbar saudara. Yang pertama adalah YouTube channel bernama Bible Project. Nanti saudara lihat di subtitle YouTube ini. Bible Project, tapi yang pilih yang berbahasa Indonesia. Nah, di situ akan memberi penjelasan tentang misalnya latar belakang Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Misalnya Obadjah, Matius, dan sebagainya. Atau menjelaskan tentang Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan seterusnya. Jadi Bible Project ini memang bukan project murni orang Indonesia, tetapi YouTube ini, channel ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sangat mudah dimengerti, hanya butuh ketekunan melatih diri untuk mendengarnya. Itu yang pertama, Bible Project. Yang kedua adalah yang saya senang sekali karena eksposisinya
uh, sangat ringan tetapi berisi dan berkualitas untuk para gembala, yaitu namanya YouTube channel David Powson. Tapi dia di-dubbing dalam bahasa Indonesia. Dia teolog Inggris yang menjadi pengajar Alkitab. Ia menyebut dirinya seorang pengajar Alkitab, tetapi dia sudah di-dubbing dalam bahasa Indonesia. Jadi dia ngomong bahasa Inggris tapi sudah di-dubbing, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Memang saya suka nonton yang versi bahasa Inggrisnya, tetapi ini untuk para gembala yang mungkin tidak terlalu kuat dalam bahasa Inggris, bisa menikmati juga walaupun mungkin sudah di-dubbing. Tidak seenak mendengar dia berbicara dalam bahasa aslinya. Tetapi dubbing saja sudah cukup bagus untuk menjelaskan tentang latar belakang Alkitab, sejarahnya, historisitasnya, dan itu akan memperkaya hasanah-hasanah khotbah saudara. Jadi nanti di subtitle saudara mencari, saya sudah akan tuliskan YouTube channel namanya David Powson. Itu banyak yang menonton di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Jadi bersyukur sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah CGN TV. Nah, CGN TV ini punya YouTube channel yang bagus dan beragam isinya. Tapi karena beragam isinya, saudara bisa lihat-lihat juga, baik dari pelayanan sekolah minggu, pelayanan yang lainnya. Memang CGN TV ini pelayanan gereja Korea. Saya pernah mengunjungi CGN TV di Korea. Kami ada kerjasama juga dengan gereja Onuri namanya di Korea. Nah, CGN TV ini memiliki, kalau saudara mau melihat di playlist, cek di playlist, lalu saudara akan melihat di situ namanya Bible Study. Nah, Bible Study ini ada kelas global, artinya kelas memakai bahasa Inggris, sudah di-dubbing dari pengajar-pengajar Alkitab ternama seperti John Piper dan seterusnya. Ada juga kelas Korea yang sudah juga di bahasa Indonesia kan. Pengajar-pengajar Korea yang ternama juga, karena mereka memiliki jemaat sampai puluhan ribu dan ratusan ribu. Mereka pengajar-pengajar Alkitab yang setia, dan juga ada kelas Indonesia. Saya berkesempatan juga mengisi Bible Study, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan mengisi acara ini, dan itu bagus sekali karena berisi pelajaran berseri Alkitab. Nah, jadi pelajaran berseri Alkitab yang nanti akan ada poin-poin makna daripada teks yang bisa diambil, dan saudara akan mendapatkan khotbah, inspirasi untuk khotbah, sehingga saudara bisa ambil makna teks itu untuk saudara aplikasikan dan implikasikan ke dalam kehidupan jemaat di mana saudara melayani. Jadi CGN TV tentu variasi sekali acaranya, banyak sekali, tapi saudara fokus ke playlist yang ada Bible Study-nya. Namun kalau saudara mau melihat juga CGN TV dengan tayangan-tayangan lainnya, sangat bagus sekali. Ada sekolah minggu yang bagus dan seterusnya. Menjadi inspirasi buat para gembala. Yang keempat, nah ini YouTube channel yang kelihatannya baru dan jarang ada orang, masih sedikit yang nonton. Tetapi ini bagus sekali, yang berjudul YouTube-nya bernama Eksposisi Alkitab oleh Dave Hagelberg. Nah, saya sendiri nggak baru ketemu Dave Hagelberg, tapi saya sudah membaca bukunya. Baik tafsiran kitab Roma yang diterjemahkan oleh Kalam Hidup, tafsiran kitab Wahyu yang diterbitkan oleh penerbit Andi. Nah, dia membuat seri eksposisi Alkitab, kitab Wahyu. Bagus sekali. Sangat menolong saudara untuk mengerti kitab Wahyu. Ya, saya berharap Pak Dave Hagelberg akan meneruskan YouTube channelnya. Tetapi sudah dari 1 sampai pasal 22 sudah hampir lengkap, dan saya berharap akan lengkap dalam waktu yang dekat, eksposisi Alkitab, kitab Wahyunya. Sangat bagus ditonton karena dia sangat injili dan memberikan warna yang baik, dan memang masih sedikit yang menonton, masih karena belum mungkin dipromosikan, tetapi ini berkualitas, highly recommend. Saya sungguh merekomendasikan. Nah, dan yang kelima, yang terakhir adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Nah,
Lembaga Alkitab Indonesia sekarang memiliki YouTube channel yang juga bagus, berisi semua kegiatan Lembaga Alkitab Indonesia, berisi tentang pelayanan-pelayanan penerjemahan dan sebagainya, termasuk webinar, dan juga di playlist ada namanya Seminar Alkitab. Dan saudara bisa juga lihat di webinar playlistnya ada juga yang berhubungan dengan Alkitab. Misalnya menjelaskan tentang kitab Lukas dan sebagainya, Rut dan sebagainya. Ada banyak sekali saudara nonton, memang YouTube-nya panjang karena ini berbentuk seminar, tetapi worth it, layak untuk kita dengar. Karena gembala tidak perlu mendengar yang pendek-pendek. Biasanya bilang, Pak ada enggak yang pendek-pendek? Saya bilang, kalau kita para teolog, para gembala, mesti dengarnya yang panjang-panjang. Perlu dilatih mendengar yang panjang, perlu berkonsentrasi, mendengar dan menyiapkan waktu, karena ini adalah profesi kita, karena kita perlu belajar, dan belajar itu perlu duduk juga mendengarkan. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia ini memang dia terdiri dari berbagai tradisi gereja, dari mainstream, Injili, jadi dia akan mengundang orang, dia tidak melihat latar belakang, background, apakah dia memegang ketidakbersalahan Alkitab atau tidak, itu tidak terlalu concern. Saudara sendiri yang memilahnya, mana yang dapat saudara bisa ambil, mana saudara yang kurang dapat diambil, tetapi semuanya itu memperkaya saudara untuk melihat sisi-sisi yang lebih global daripada eksposisi Alkitab. Jadi tidak hanya berfokus pada tradisi kita juga melihat cara orang, tradisi gereja lain, mainstream misalnya, Protestan, menafsir Alkitab yang mungkin kelihatannya berbeda dengan cara kita menafsirkan. Tetapi itu akan memperkaya kita, mana yang kita bisa ambil, mana yang kita bisa mungkin tidak pakai. Jadi saya mendorong saudara berlangganan juga subscribe Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ada 5 YouTube channel yang saya harapkan para gembala dapat menontonnya. Karena dengan menonton ini dan menyediakan waktu tiap hari atau menyediakan waktu untuk mendengar 1 jam, 30 sampai 1 jam, saudara akan diperkaya di dalam mempersiapkan diri untuk pelayanan mimbar yang sangat penting dan sangat krusial bagi gembala. Tetapi pada saat yang sama merupakan satu energi yang besar harus disediakan oleh gembala, karena dia tiap saat harus berbicara di depan jemaatnya dan dia membutuhkan penyegaran. Dan YouTube channel yang saya rekomendasikan ini akan menolong para gembala. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.